Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi, la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Fa ya ayuhan nas ittaqullah usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa balagan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' An-Najah yang dirahmati oleh Allah. Ba'da tahmid was salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat bahwasanya setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone. Tapi kita hadir salat Jumat, mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat di setiap pintu-pintu masjid terdapat para malaikat Allah yang mencatat nama-nama orang yang hadir melaksanakan ibadah Jumat. Dan buku catatan tersebut ditutup ketika khatib sudah memulai khutbahnya. Maka jangan sampai kita datang terlambat, jangan sampai kita mengobrol dan berbicara agar mendapatkan pahala Jumat yang sempurna. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Musnad Ahmad, juga dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat utama. Beliau adalah termasuk sahabat senior, termasuk orang yang ikut dalam Bai'atul Aqabah kedua, dan beliau pun adalah orang yang menjamu Rasul sallallahu alaihi wasallam setibanya sampai di kota Madinah. Dalam hadis tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyampaikan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut berkata, izni wa aujiz, wa fi riwayatin allimni wa aujiz. Laki-laki itu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikan kepada saya sebuah nasihat yang pendek.
Dalam riwayat lain, laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepada saya sebuah pengajaran yang ringkas, nasihat yang simpel." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernasihat. Yang pertama, beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan, "Idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'." Jika engkau hendak melaksanakan salat, maka jadikanlah salatmu itu seolah-olah adalah salatmu untuk terakhir kalinya. Pernyataan Rasulullah yang singkat ini menyadarkan kepada kita betapa pentingnya nilai sebuah ibadah yang berkualitas di hadapan Allah. Betapa ibadah tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Betapa ibadah tidak boleh dikerjakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi ketika ibadah tersebut ada waktu, ada peluang untuk kita laksanakan, maka hendaklah ibadah tersebut kita maksimalkan. Ketika seseorang hendak melaksanakan salat, hendak melaksanakan ibadah apapun, ketika dia paham bahwa itu adalah peluang terakhir dalam hidupnya, itu adalah kesempatan ibadah terakhir dalam hidupnya, maka orang tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan syarat dan rukunnya dan sunnah-sunnahnya agar mendapatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terbatas hanya ibadah salat, ibadah apapun yang ingin kita kerjakan, jadikanlah ibadah tersebut seolah-olah adalah peluang terakhir, kesempatan terakhir yang Allah berikan. Maka setiap kali melaksanakan ibadah, maka dimaksimalkan dalam praktek pelaksanaannya. Nasihat ringkas Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bernasihat, "Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan." Jangan kamu berkata dengan perkataan yang menyebabkan kamu akan meminta maaf pada hari yang akan datang. Jangan kamu berbicara dengan pembicaraan yang kelak kamu akan meminta maaf di hari yang kemudian. Pernyataan Rasulullah yang kedua ini adalah betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk menjaga lisan. Betapa pentingnya seorang muslim untuk mengendalikan ucapannya. Karena dalam peribahasa Arab dikatakan, al-lisan saghirul jirmi kabirul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya, namun besar dampaknya. Karena kita paham, ketika ucapan itu sudah kita keluarkan, maka dia laksana anak panah yang terlepas dari busurnya, tidak akan pernah untuk bisa ditarik kembali, sulit untuk kita perbaiki. Oleh karenanya, dalam Islam salah satu indikator keimanan seseorang adalah dengan menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah orang tersebut berkata yang benar, berkata-kata yang baik, jangan asal bicara. Kalau tidak mampu berkata benar, tidak mampu berkata baik, hendaklah dia diam. Disinilah berlaku peribahasa diam itu emas, karena tidak semua ucapan harus kita lontarkan, tidak semua perasaan harus kita sampaikan, apalagi ucapan
dan perasaan yang menyinggung saudara-saudara kita. Bahkan ucapan tersebut mengandung kebencian dan fitnah. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita dimanjakan dengan teknologi yang mutakhir, media sosial yang begitu mudah kita akses dimanapun kita berada. Sampai-sampai terkadang kita tidak bisa mengendalikan diri ketika ada sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan nafsu kita, maka segera kita ambil media sosial, kemudian menuliskan kata-kata di sana, terjemahan dari lisan yang kita aplikasikan lewat tulisan. Maka di zaman seperti sekarang ini, bukan hanya lisan tapi juga tulisan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bernasihat dengan nasihat yang ringkas. Wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan pernah berharap dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ketika kita memiliki sebuah hajat, sebuah kebutuhan, maka kita melihat seseorang di sana mampu untuk menolong kita. Apalah lagi dia seorang yang terpandang, apalah lagi dia adalah kawan dekat kita. Namun ketika kita utarakan maksud dan tujuan, hanyalah kekecewaan yang kita dapatkan, hanyalah harapan sia-sia yang kita temukan. Padahal seolah-olah orang tersebut memiliki bantuan. Maka memang dalam Islam tidak boleh kita berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia adalah hal yang paling pahit di dunia ini. Berharaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal, dengan qanaah. Qanaah artinya menerima segala pemberian Allah dengan ikhlas dan prasangka baik kepada Allah. Qanaah artinya menerima apa adanya, bukan malah bertanya ada apanya. Dengan qanaah, seorang tersebut akan menerima segala pemberian Allah, segala nikmat Allah dengan rasa ikhlas dan husnuzon kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 nasihat ringkas yang ditanyakan oleh seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 3 nasihat ringkas tersebut bukan hanya sebagai dengaran, bukan hanya sebagai tontonan, tapi sebagai ikutan dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa yang pertama, jangan sampai ibadah yang kita kerjakan asal-asalan. Ibadah yang kita kerjakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Namun ibadah ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya agar menjadi ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul bernasihat agar seorang muslim dapat mengendalikan lisannya, dapat menjaga lisannya, karena perkataan baik yang keluar dari lisan akan mendatangkan pahala dan kemaslahatan. Tapi ucapan yang buruk keluar dari lisan hanya akan mendatangkan dosa dan permusuhan. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bernasihat agar menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkannya, tidak akan pernah mengecewakannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan hal ini menjadi tolak ukur kita, kesempatan kita, ikutan kita dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita mendapatkan
suri tauladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.